aku lenyapkan kalian semuanya. Apa tidak salah? Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di dalam lingkungan keraton. Di awal episode ini, kita menuju pada sebuah desa di sebelah timur Keraton Mataram, di mana pada saat itu tampak Pangeran Purbaya sedang meronda bersama dengan para penduduk dan juga kepala desanya. Petinggi penting Mataram itu memang sengaja mengunjungi desa dadapan tersebut, sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Pangeran Purbaya ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menangkap Aji Basa Pamungkas serta Kaki Bargo yang telah membuat bencana bagi rakyat Mataram. Pakku pun memberitahukan kepada sang pangeran bahwa di desanya itu selama ini aman-aman saja, karena setiap ada orang jahat yang masuk ke dalam desa itu selalu tertangkap berkat penjagaan pemuda yang sangat kompak, rapi dan ketat. Akan tetapi, Pangeran Purbaya tampak sangat khawatir, sebab sebelumnya ia telah bermimpi buruk tentang desa tersebut. Seakan mimpi itu adalah sebuah peringatan baginya, sehingga ia kemudian cepat-cepat pergi ke desa dadapan itu untuk membantu para peronda. Mendengar ceritanya, Pakku desa itu pun merasa bahwa kemungkinan mimpi sang pangeran itu adalah sebuah petunjuk. Benar saja, karena tak lama kemudian mereka mendengar suara gerangan yang menakutkan dan suara orang meminta tolong dari arah depan mereka. Hah? Di sana! Ada apa? Kenapa, Yuk? Bapakmu kenapa, Yuk? Ma dibawa setan. Setan? Setan apa? Kirubat, tunggu di sini. Baik, Pangeran. Siapa kau? Setan atau manusia? Grandong, lawan terus. Kau harus Pangeran Purbaya. Kau kenal aku? Oh, aku tahu kau sekarang. Pasti kau mak lampir. Dan kau pasti Grandong. Bagus. Kalian datang sendiri ke sarang macan. Selamat datang di Mataram. Song-song kau mak lampir dan kau Grandong yang datang mengantarkan nyawa kalian. Pangeran Purbaya tampak sangat percaya diri dan sangat senang karena bisa bertemu dengan orang-orang yang dicarinya selama ini di tempat tersebut. Dengan santainya, petinggi Mataram itu pun menyingsingkan lengan bajunya, seakan telah sangat siap menghadapi dua manusia setan yang ditakuti di dunia persilatan itu. Namun walaupun begitu, tidak untuk jago Mataram seperti dirinya, karena manusia macam si lampir dan Grandong jelas bukanlah tandingannya. Tak lama kemudian, pertarungan pun terjadi. Setelah Mak Lampir menyuruh Grandong untuk menyerang Pangeran Purbaya terlebih dahulu. Jumantoro, Santalima. Jangan lari kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tadi saya mendengar suara mak lampir di sini. Kemana sekarang? Ya, setelah mendengar suara Andika berdua, dia langsung melarikan diri. Selanjutnya, Pangeran Purbaya pun mencoba untuk menyelamatkan wanita yang tadi dibawa oleh Grandong dengan tenaga dalamnya, sehingga tak lama kemudian wanita itu pun bisa siuman dan kemudian langsung diantarkan ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah menunggu kepulangannya, terutama kedua putra-putrinya. Pangeran Purbaya pun kemudian memberitahukan kepada Pakku bahwa pengacau itu telah kabur. Namun mereka tidak boleh lengah, karena sewaktu-waktu bisa saja ia kembali lagi ke desa dadapan tersebut untuk mencari mangsa yang lain. Setelah itu, ketiganya pun berpamitan dan segera menuju keraton di kediaman Pangeran Purbaya untuk membicarakan lebih lanjut tentang keberadaan mak lampir dan Grandong di wilayah keraton Mataram itu. Santalima pun tidak habis pikir, karena biasanya Grandong mencari mangsanya di tempat yang aman. Namun kali ini, entah mengapa, ia berani masuk ke dalam kota Mataram. Berarti ada sesuatu yang tidak beres, hingga dia nekat masuk ke dalam kota. Kalau ada Grandong, biasanya ada mak lampir. Iya. Dan kalau ada mak lampir, pasti ada Aji Basa Pamungkas. Itulah yang saya maksudkan, ada sesuatu yang tidak beres. Si Grandong masuk ke dalam kota karena mengikuti majikannya, Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas? Iya. Gila. Kalau benar dia ada di sini, betul-betul nekat. Dia langsung masuk ke jantung kandang macan, menganggap remeh Mataram. Aji Basa Pamungkas memang seorang tokoh hebat yang terlalu percaya diri. Tapi kita tidak tahu apakah sudah lama dia berada di sini atau baru saja. Melihat Grandong mencari mangsa di Kartosuro, ibu kota Mataram, berarti memang dia sudah sangat kelaparan. Jadi kesimpulannya, mereka sudah lama di sini, atau paling tidak beberapa hari. Kalau sudah lama, berarti mereka punya tempat tinggal. Pemikiran cerdas Santalima dan Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun tampaknya sangat membantu Pangeran Purbaya untuk menelaah tentang perkiraan keberadaan Aji Basa Pamungkas di Mataram. Dugaan keduanya tampaknya sangat tepat, apalagi Kiai Jumantoro pun kemudian mengatakan bahwa kemungkinan markas Aji Basa Pamungkas terletak di penginapan atau rumah yang dirampasnya dari orang lain. Mendengar penjelasan tersebut, Pangeran Purbaya pun kemudian mengatakan bahwa ia akan memerintahkan telik sandinya untuk memeriksa seluruh penginapan yang ada di Kartasura tersebut. Kurang ajar, hebat benar dia. Ada apa, Lampir? Aku bentrok dengan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya bukan tandinganmu. Benar. Ajian Sepi Kingkin si Grandong yang paling hebat pun bisa dipunahkan oleh dia. Waktu kau bentrok dengan Pangeran Purbaya, ada yang lihat? Tidak, sebab sebelum mereka sampai, aku dan si Grandong sudah pergi. Siapa? Kiai Ageng Jumantoro dan Santalima. Kau gegabah, Lampir. Mereka menjadi tahu kalau aku berada di sini. Tidak mungkin. Sebab sebelum mereka sampai di tempat pertempuran, aku dan si Grandong sudah menyingkir. Tapi Pangeran Purbaya akan mengatakannya kepada Kiai Ageng Jumantoro dan Santalima bahwa yang bentrok dengan dia adalah kamu. Tapi mereka tidak akan berani macam-macam. Sebab aku punya Chandra, dua orang yang mereka hormati. Mak Lampir memang selalu tampak bodoh di hadapan Aji Basa Pamungkas. Ia pun memang cocok menjadi budak manusia keblinger tersebut. Mereka pun kemudian tertawa-tawa penuh kemenangan karena mereka yakin bahwa Kiai Basari dan Kiai Jabat akan menyelamatkan mereka dari gebrakan para petinggi Mataram nantinya. Kiai Jabat yang mendengar tawa keras Mak Lampir pun tampak tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Ia pun kemudian mengatakan kepada Kiai Basari bahwa Mak Lampir pasti sedang bergembira. Kiai Basari pun hanya bisa menghembuskan napas panjang, lalu mengatakan bahwa rumah tersebut mungkin sudah dipagari oleh Aji Basa Pamungkas. Iya, benar.
Berkali-kali saya mencoba menghubungi teman-teman kita yang ada di luar dengan kekuatan batin, tapi gagal terus. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Saya yakin suatu saat nanti kita akan dapat jalan keluar yang terbaik. Di hari itu di markasnya, Aji Basa Pamungkas pun menerima banyak tamu yang merupakan para petinggi keraton yang akan bekerja sama dengannya. Mereka semua dikumpulkan oleh petinggi Danutirto yang memiliki rumah tersebut. Sebab beberapa waktu lalu ia telah diperintahkan oleh Aji Basa Pamungkas untuk mengajak para petinggi yang mau mendukung gerakan mereka. Mereka semua mau melakukan pengkhianatan karena dijanjikan akan dijadikan raja-raja bawahan setelah Mataram runtuh nantinya. Dan seperti biasa, si Pamungkas itu pun memberikan mereka gelang perak untuk dipakai secara sukarela dengan alasan sebagai tanda persahabatan dan persatuan. Mereka semua pun memakainya dengan senang hati tanpa berpikir bahwa gelang itu adalah sebuah malapetaka besar bagi mereka nantinya. Aji Basa Pamungkas pun kemudian memerintahkan kepada para petinggi bodoh itu untuk melakukan tugas mereka yang pertama, yaitu mereka harus mempengaruhi dan mengajak para pejabat penting lainnya untuk bergabung bersama mereka. Dan kalau tidak mau, mereka harus membunuh para pejabat yang setia kepada Sultan Agung itu agar tidak menjadi kendala di kemudian hari. Setelah pertemuan tersebut, mereka pun kemudian segera bergerak menuju kediaman Demung Saptaningrat dan Menteri Dalam Waluya Jati. Saya tidak boleh lunak menghadapi orang yang balelo kepada Gusti Sultan. Karena kita sudah sumpah setia kepada Raja. Kita harus buktikan. Jadi, keinginan Andika? Tumpas sampai ke akar-akarnya. Komplotannya akan balelo kepada Raja. Berarti harus mati? Iya, harus mati. Mati? Ya. Siapapun yang berani menentang Gusti Sultan Agung harus dibasmi. Bagaimana menurut pendapat Andika? Setuju. Cocok. Harus mati. Bagus. Hari ini keraton akan gempar. Mereka akan saling curiga mencurigai. Di hari itu, Aji Basa Pamungkas dan seluruh sekutunya sedang berpesta karena mereka telah berhasil membunuh Menteri Dalam Waluya Jati dengan senjata Demung Saptaningrat, di mana kedua-duanya adalah sahabat yang setia kepada Sultan Agung. Hal itu akan menggemparkan Mataram dan pastinya Demung Saptaningrat akan dituduh sebagai pembunuh Menteri Dalam Waluya Jati. Aji Basa Pamungkas pun menekankan agar mereka bisa mengadu domba lebih banyak lagi para pembesar keraton yang lainnya, agar para petinggi keraton itu saling curiga dan bertempur satu sama lain. Sementara itu di kediamannya, tampak Menteri Waluya Jati tergeletak tak bernyawa, dan di sana sudah ramai. Termasuk ada juga 3 singa Mataram yang mencoba mencari tahu keris siapa yang menancap di tubuh Menteri Waluya Jati tersebut. Menteri Dalam Maju Tirto yang berada di tempat itu pun kemudian menjelaskan kalau senjata itu adalah milik Demung Saptaningrat. Temenggung Alap-Alap pun kemudian segera pergi memanggil Demung Saptaningrat, dan tak lama kemudian ia pun telah kembali bersama dengan orang yang dicarinya. Namun petinggi tersebut terlihat sama sekali tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi. Saya sangat terkejut ketika Temenggung Alap-Alap meminta kepada saya untuk datang ke sini karena ada sidang mendadak. Benar, Paman. Sebab ada pembunuhan
Seorang pembesar terbunuh dibunuh oleh pembunuh yang menggunakan keris paman. Keris saya? Benar. Ini kerisnya. Betulkah ini keris milik paman? Iya, betul. Ini keris saya yang hilang. Hilang? Kapan? 2 hari yang lalu. Darah ini darah manusia. Siapa yang terbunuh? Mantri Dalam Waluya Jati. Hah? Mantri Dalam Waluya Jati? Gusti Pangeran. Dengan sangat terpaksa, paman kami tahan. Dalam sidang agung yang resmi, paman bisa menjelaskannya. Apakah paman bersalah atau tidak? Kamar tahanan ini bukan balasan yang setimpal untuk seorang pembunuh. Apa maksud Andika berkata seperti itu? Ganjaran yang setimpal untuk seorang pembunuh seperti Andika. Hukuman gantung. Kini Demung Saptaningrat pun telah berada di penjara untuk menunggu sidang yang akan dijalaninya. Sedangkan Mantri Maju Tirto dan kawannya itu tampak mengolok-olok dan menghina Demung tersebut karena sebelumnya ia telah menolak ajakan mereka. Mereka berdua pun tampak tertawa-tawa penuh dengan kemenangan karena 2 orang petinggi yang berbahaya telah mereka singkirkan dan sebentar lagi akan ada huru-hara yang lain. Demung Saptaningrat pun merasa yakin jika dirinya telah difitnah oleh kedua orang petinggi yang berada di hadapannya itu. Setelah menyingkir dari penjara, keduanya pun langsung menuju markas mereka untuk melaporkan hasil kerja keduanya kepada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Mereka pun memastikan kalau sebentar lagi Keraton Mataram akan terbakar oleh perang antar pembesar. Jelas saja Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir sangat senang dengan kabar tersebut. Itu artinya bahwa usaha mereka telah menunjukkan hasil yang maksimal. Kini kita menuju pada ruangan penyekapan Kiai Jabat dan Kiai Basari, di mana pada saat itu keduanya pun memanfaatkan pelayan yang bernama Dagir untuk dijadikan alat guna memberikan kabar kepada kawan-kawannya di Keraton Mataram. Memang cara itulah yang sangat tepat yang harus dilakukan oleh kedua kiai tersebut, karena ruangan tersebut atau rumah itu telah dilindungi oleh Aji Basa Pamungkas agar mereka tidak dapat mengirim pesan kepada teman-temannya. Kalau 100 benggol cukup. 100 benggol, Kiai? Banyak banget. Begini, kamu pergi ke Pangeran Purbaya. Katakan padanya, Kiai Boyo Jabat minta uang 100 benggol. Tapi ini rahasia, Kir. Dia pasti akan memberimu uang 100 benggol. Lalu kamu ambil saja semua. Baik, Kiai, saya kerjakan. Iya. Tapi begini, Kiai. Uang 100 benggol itu saya ambil, tapi saya tidak akan melepaskan Kiai. Sebab saya bisa dibunuh oleh Aji Basa Pamungkas. Aku kan tidak minta dilepaskan. Oh iya, Kir. Yang ada di rumah ini berapa orang? 4 orang. Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, Indrajit, dan Nirala Sangker. Kir, apa ada orang lain yang suka datang ke sini? Banyak. Para petinggi dari keraton. Teman-temannya Kanjeng Petinggi dan Nutirto yang punya rumah ini. Dagir pun langsung terkejut dan hendak pergi ketika Mak Lampir datang. Namun langkahnya ditahan oleh si Lampir. Nenek setan itu pun marah-marah karena makanan untuk tawanan malah dimakan oleh si Dagir. Lampir itu pun kemudian mengatakan kepada kedua kiai di hadapannya bahwa ia akan menghukum mati para kiai tersebut dengan tangannya sendiri. Sebab di hari itu adalah hari terakhir bagi Kiai Jabat
dan Kiai Basari untuk menentukan nasibnya. Akan tetapi, si lampir itu pun akhirnya kesal sendiri karena jawaban Kiai Jabat sangat tenang dan sama sekali tidak takut atas ancaman tersebut. Nenek setan itu pun ingin sekali membunuh para kiai itu di saat itu juga. Namun ia tidak berani karena pastinya dirinya sendiri yang akan mati di tangan Aji Basa Pamungkas. Sementara itu, secara diam-diam si Dakir pun kini telah sampai di Keraton Mataram untuk menghadap kepada para pembesar Mataram, khususnya Pangeran Purbaya, guna menyampaikan pesan dari Kiai Jabat. Hamba diutus Kiai Boyo Jabat dan Kiai Basari untuk minta uang 100 benggol. Cincin perak. Orang ini pengikut Aji Basa Pamungkas. Kiai Boyo Jabat. Itu berarti isyarat dari Kiai Jabat yang menyampaikan pesan bahwa dirinya dalam bahaya. Di mana sekarang Kiai Jabat? Di mana Kiai Jabat? Tidak tahu. Cepat Malampir, cepat. Siapa namamu? Dakir. Katakan, di mana Kiai Jabat berada? Kurang ajar. Ternyata Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir ketika itu mengetahui kalau Dakir tengah berada di Keraton Mataram untuk menyampaikan pesan dari Kiai Jabat. Si Pamungkas itu pun kemudian berusaha untuk mengendalikan Dakir dari jarak jauh melalui cincin yang telah dipakai di tangan pelayan tersebut. Sementara itu, Santa Lima pun kini semakin menekan Dakir agar ia mau berterus terang. Dan pemuda itu pun mengakui kalau Kiai Jabat dan Kiai Basari sedang ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Si mata malaikat itu pun kemudian kembali bertanya tentang letak keberadaan Aji Basa Pamungkas di saat ini. Apakah di penginapan, di hutan, ataukah di rumah? Akan tetapi, sebelum Dakir mengatakan letak keberadaan manusia licik tersebut, mendadak saja ilmu Aji Basa Pamungkas telah menguasai Dakir, sehingga pemuda itu pun menjadi ganas dan melawan. Ya, Dakir yang sebenarnya tidak bisa bertarung itu pun mendadak menjadi hebat karena Aji Basa Pamungkas telah mengendalikannya dari jarak jauh. Sambil sekali-kali melihat paso benggala milik Mak Lampir untuk melihat jurus-jurus dan ilmu yang digunakan oleh Santa Lima. Akan tetapi, hal itu memang cukup sulit untuk dilakukan, sehingga Santa Lima tetap berada di atas angin. Sedangkan Aji Basa Pamungkas harus bersusah payah menggunakan jurus-jurus hebatnya guna membendung serangan dari Santa Lima. Bahkan kemudian Dakir pun telah menggunakan senjata beracun untuk menyerang lawannya. Namun Santa Lima mampu menghindarinya dengan mudah. Sedangkan Aji Basa Pamungkas lama-lama menjadi capek sendiri setelah bertarung melawan angin sampai puluhan jurus seperti itu. Sedangkan hasilnya sama sekali tidak mampu mengalahkan si mata malaikat. Bahkan kemudian justru Santa Lima pun mengeluarkan ajiannya untuk menundukkan pengaruh Aji Basa Pamungkas, walaupun akhirnya tidak berhasil. Saya melepaskan ajian harum biru untuk melemahkannya supaya bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi kenapa meledak? Dia meledak bukan karena ajianmu,
Dia diledakkan dari jarak jauh oleh Aji Basa Pamungkas. Sayang kita tidak bisa mengorek keterangan dari dia. Apakah dikendalikan dari daerah yang sangat jauh? Di luar kota atau daerah sini saja? Melihat kehebatan orang tadi yang begitu prima, kelihatannya tidak jauh. Mungkin di sekitar sini, di lingkungan keraton ini. Benar dugaan kita. Aji Basa Pamungkas berada di sini, tidak jauh dari kita. Kita selidiki. Ada di rumah siapa dia. Tapi diam-diam saja. Kita harus pura-pura tidak melakukan kegiatan apapun. Ya, Pangeran Purbaya pun memperingatkan mereka semua untuk tidak melakukan kegiatan yang mencolok atau yang memancing perhatian musuh. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun kemudian menambahkan bahwa apalagi Aji Basa Pamungkas dibantu oleh Mak Lampir yang memiliki paso benggala, di mana ia akan mampu melihat dimanapun mereka berada. Hal itu jelas sangat menyulitkan mereka dan sangat menguntungkan musuh. Kita harus bekerja sama membuat tabir gaib untuk membuat paso benggala Mak Lampir tidak bisa melihat kepada kita. Kita berhasil menghilangkan jejak. Mereka pasti meraba-raba mencari persembunyian kita. Ini pasti gara-gara Kiai Jabat dan Kiai Basari. Si Dakir disuap untuk mengirim kabar kepada Pangeran Purbaya. Bunuh saja mereka. Bunuh sekarang. Tidak. Aku akan memancing Pangeran Purbaya dengan kedua kiai itu. Dengan pancingan itu, Pangeran Purbaya bisa aku tundukkan dan aku jadikan budakku. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.